Halo, selamat datang di XTZ Film. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Assassin 33 AD. Film ini mengandung banyak aksi kekerasan dan sangat sensitif dalam konteks keyakinan. Jadi watch out and take care. Pada tahun 33 Masehi, malam sebelum Yesus disalibkan, dia sedang berdoa di Taman Getsemani ketika tiba-tiba muncul cahaya biru yang terang. Sekelompok pembunuh dari tahun 2022 berhasil melakukan perjalanan waktu ke tahun 33 Masehi. Misi mereka jelas, membunuh Yesus dan mencegah kebangkitannya, agar agama Kristen bisa dihapus sebelum sempat lahir. Para pembunuh mulai menyusuri lokasi, mencari Yesus dan para muridnya yang semuanya tertidur. Tak lama, datang rombongan besar bersenjata pedang dan pentungan. Mereka adalah kelompok yang datang untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Namun para pembunuh dari masa depan langsung turun tangan dan mengacaukan semuanya. Mereka mulai menembaki siapapun yang ada di depan mereka dan tidak menyisakan satupun yang hidup, kecuali Yesus. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan Yesus tergeletak di tanah dan tubuhnya penuh luka tembak. Salah satu prajurit mendekatinya dan berkata, "Kalau kau benar-benar anak Tuhan, seharusnya kau bisa menghentikan peluru itu." Tapi Yesus menjawab, "Waktuku memang sudah tiba." Prajurit itu lalu menarik pelatuk dan membunuh anak Tuhan. Mereka memasukkan tubuhnya ke dalam kantong dan menggunakan alat seperti jam tangan untuk kembali ke masa sekarang. Sementara itu, sekelompok ilmuwan baik menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Mereka sadar bahwa mereka harus segera kembali ke masa lalu untuk membatalkan semuanya, karena realitas saat ini bisa berubah total akibat masa lalu yang sudah diutak-atik. Mereka pun melakukan perjalanan kembali ke tahun 33 Masehi untuk menyelamatkan Yesus. Namun sayangnya mereka datang terlambat. Mereka tiba hanya beberapa detik setelah para pembunuh menyelesaikan tugas mereka dan membantai Yesus serta para muridnya. Sekarang mereka harus segera kembali ke masa kini, sebelum waktu menulis ulang dirinya sendiri. Garis waktu saat ini bisa digantikan oleh yang baru semenjak kematian Yesus. Salah satu dari mereka akhirnya berhasil kembali ke masa kini, namun langsung ditangkap oleh kelompok pembunuh. Tapi tak lama, realitas mulai berubah. Gedung perkantoran mulai berubah bentuk menjadi dunia pasca kiamat yang sunyi dan rusak. Dalam garis waktu ini, umat manusia sudah punah. Makhluk-makhluk dari bawah tanah mulai muncul dan memangsanya, menghabisi manusia terakhir yang tersisa di bumi. Layar pun perlahan menjadi gelap. Setelah itu, film ini mundur beberapa bulan sebelum semuanya terjadi. Disinilah kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh jahat yang akan membunuh Yesus. Namanya adalah Brand, seorang mantan perwira militer. Saat ini dia masih seorang Kristen yang taat dan percaya kepada Kristus. Tapi, semuanya akan segera berubah. Pada suatu hari yang terlihat indah, dia sedang mengemudi bersama istri dan anak-anaknya. Ternyata, Brand mendapat tawaran untuk menjadi kepala keamanan di sebuah perusahaan rahasia. Karena itu, dia sedang dalam perjalanan menuju negara bagian lain. Namun di tengah perjalanan, keluarganya mengalami kecelakaan mobil yang sangat mengerikan. Istri dan anak-anaknya tewas seketika. Brand berteriak histeris, menyaksikan keluarganya terbakar dalam kobaran api. Sejak insiden itu, Brand berubah. Dari orang yang taat beragama, menjadi seseorang yang membenci hidup dan membenci Tuhan. Ia menyalahkan Tuhan karena tidak menyelamatkan keluarganya, dan mulai meragukan keberadaan Tuhan itu sendiri. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan muda yang ambisius, Ram Goldstein. Ia pertama kali bertemu dengan Emily, teman sekelasnya, saat ujian fisika. Sejak saat itu, keduanya mulai saling jatuh cinta. Cerita kemudian melompat ke 3 bulan setelahnya. Ram kini memimpin sekelompok ilmuwan muda yang jenius. Anggotanya termasuk Felix, Simon, dan Amy. Mereka sedang mengerjakan proyek rahasia tentang transfer materi untuk sebuah perusahaan global misterius milik seorang miliarder Arab berpakaian rapi bernama Ahmed. Dan ternyata, Brand adalah kepala keamanan di perusahaan milik Ahmed. Di dalam laboratorium, para ilmuwan muda ini bekerja tanpa henti. Saat Ram menguji salah satu algoritmanya, mereka tanpa sengaja menyebabkan ledakan hebat di lab. Hal ini membuat Ahmed, si bos besar, turun langsung ke lapangan untuk memeriksa hasil kerja mereka. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, mereka sebenarnya berhasil memindahkan sebuah kursi yang digunakan Ram untuk menguji algoritma transfer materi tadi. Penemuan ini membuat tim Ram dipromosikan menjadi tim inti di bawah pengawasan langsung Ahmed. Si miliarder menjanjikan bonus besar, asalkan mereka berhasil menciptakan alat pemindah materi yang sempurna. Di saat yang sama, kita diperlihatkan sebuah kilas balik. Dulu, orang tua Ahmed pernah menjadi bagian dari kelompok ekstremis. Tapi karena satu dan lain hal,
mereka akhirnya berpindah keyakinan dan menjadi Kristen. Keputusan itu membuat mereka dibunuh oleh kelompok ekstremis yang menganggap mereka telah mengkhianati iman mereka. Sejak saat itu, Ahmed yang diam-diam masih setia dengan kelompok ekstremis tersebut menyalahkan Yesus dan agama Kristen atas kematian orang tuanya. Ahmed ingin para ilmuwannya menciptakan mesin waktu agar ia bisa kembali ke tahun 33 Masehi dan membunuh Yesus untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai Mesias dan pada akhirnya menghapus agama Kristen dari sejarah. Dia percaya bahwa Tuhannya adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan dengan perjalanan waktu, ia bisa memperbaiki kesalahan dunia dengan membunuh Kristus sebelum penyaliban dan kebangkitannya. Sementara itu, Ram dan Amy terus bekerja tanpa henti, selalu diawasi 24 jam penuh oleh anak buah Ahmed. Mereka memutuskan untuk rehat sejenak dan diam-diam masuk ke ruang server yang tidak diawasi kamera. Di sana mereka sempat bermesraan, namun tiba-tiba terdengar suara statis aneh. Saat Ram memeriksa salah satu server, ia menemukan bahwa Ahmed ternyata bekerja sama secara rahasia dengan kelompok teroris internasional. Lebih jauh lagi, Ram mengetahui bahwa kelompok yang bekerja sama dengan Ahmed berambisi untuk memulai Perang Dunia Ketiga, menggunakan teknologi transfer materi untuk memindahkan bom dan senjata ke seluruh penjuru dunia. Meski tahu semua rencana jahat itu, Ram tetap dipaksa melanjutkan proyeknya. Setelah serangkaian uji coba gagal, Ram akhirnya berhasil menciptakan teknologi transfer materi. Dan secara tidak sengaja, ia menciptakan mesin waktu pertama di dunia. Anak buah Ahmed yang memantau lewat kamera melihat bahwa Ram bukan hanya berhasil membuat teknologi transfer materi, tapi juga menemukan rahasia perjalanan waktu. Mengetahui bahwa Ahmed punya niat jahat, Ram buru-buru mencoba menghapus semua file agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tapi terlambat. Ahmed dan pasukannya langsung menyerbu lab dan menangkap Ram. Di sana, si miliarder licik itu mengungkapkan rencananya. Dia akan mengirim tim khusus, dipimpin oleh Brand yang kini sudah kehilangan imannya, untuk kembali ke Yerusalem tahun 33 Masehi, untuk membunuh Yesus dan para muridnya, dan memastikan agama Kristen tak pernah lahir. Tapi masalahnya, Ram tidak mau memberikan kode komputer yang menyimpan rahasia mesin waktu itu. Karena itu, Ahmed menyuruh anak buahnya menyiksa Ram, memasukkannya ke dalam karung, lalu mengurungnya di gudang kosong. Beberapa waktu kemudian, gerombolan itu mulai menyiksa Ram secara fisik, memaksanya agar mau menyerahkan kode rahasia. Tak hanya itu, Ahmed juga datang sendiri ke lokasi dan menyandera orang tua Ram. Tapi meski diancam dan disiksa, Ram tetap menolak memberikan kodenya. Akhirnya, orang tua Ram dibunuh di hadapannya. Disitulah semua harapan mereka runtuh. Sementara itu, Amy dan teman-teman yang lain mulai khawatir. Ram tidak menjawab telepon. Mereka merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, kelompok ilmuwan itu didatangi langsung oleh atasan mereka, Ahmed. Dengan nada tenang, Ahmed memberitahu bahwa kontrak mereka sudah dihentikan. Mereka tidak perlu bekerja lagi, namun tetap akan diberi kompensasi sesuai janji. Satu-satunya syarat adalah, mereka tidak boleh menghubungi siapapun di luar urusan pekerjaan saat ini. Saat Amy bertanya soal Ram, Ahmed hanya menjawab bahwa Ram ada di tangan yang aman, bahkan sedang terlibat proyek militer tingkat tinggi milik pemerintah AS. Namun kenyataannya sangat berbeda. Kembali ke dalam lab tersembunyi, Ahmed justru mengancam akan menyiksa Amy dan semua teman-temannya. Dan akhirnya Ram, yang sudah tak punya pilihan pun menyerah. Ia setuju untuk membangun mesin waktu demi menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Begitu mesin waktu itu selesai, Ahmed langsung menyuruh salah satu anak buahnya menguji alat tersebut. Hasilnya, berhasil. Mesin waktu itu benar-benar bekerja, dan pria itu langsung berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Ahmed lalu memanfaatkan kebencian Brand terhadap Tuhan dan menjadikannya pemimpin tim pembunuh. Bersama tangan kanannya, Sabir, Brand merekrut tim tempurnya untuk melakukan misi utama yang sebenarnya. Untuk kembali ke masa lalu, membunuh Yesus dan para muridnya sebelum kebangkitan terjadi. Tanpa ragu sedikit pun, Brand menyetujui misi gila ini dan langsung menyusun tim pembunuhnya untuk masuk ke dalam mesin waktu. Sementara itu, Amy dan teman-temannya diam-diam menyelinap ke ruang pengawasan dan akhirnya menemukan lokasi Ram lewat kamera pengintai. Ia sedang diikat di dalam gudang. Mereka pun bergegas menyelamatkannya, dan dari sana mereka mengetahui seluruh rencana gila Ahmed. Di sisi lain, Brand dan timnya sudah berhasil tiba di masa lalu, tepatnya di tahun 33 Masehi. Mereka mulai memburu Yesus. Setelah membunuh semua muridnya, Brand menembak Yesus secara brutal, tepat di kepala. Tubuh Yesus kemudian dimasukkan ke dalam kantong, dan tim pembunuh itu kembali ke masa sekarang. Sementara itu, Ram dan tim ilmuwan jeniusnya menyaksikan semua kejadian itu melalui rekaman CCTV yang terhubung dengan sistem.
Ram menjelaskan bahwa kenyataan mereka akan segera berubah menjadi realitas alternatif karena masa lalu telah diubah. Namun perubahan ini butuh waktu, bisa dalam hitungan menit atau bahkan jam, tergantung seberapa jauh waktu yang dimundurkan. Mendengar hal itu, mereka langsung memutuskan untuk kembali ke masa lalu, berusaha menghentikan Brand, tapi semuanya sudah terlambat. Mereka tiba hanya beberapa saat setelah para pembunuh itu menghabisi Yesus dan para muridnya. Dan sekarang mereka tak punya pilihan, kecuali kembali ke masa sekarang. Karena kematian Yesus telah mengubah masa lalu, garis waktu yang sekarang akan segera ditimpa oleh garis waktu yang baru. Ram dan Amy memutuskan untuk menjadi yang pertama kembali ke masa kini. Jika mereka gagal atau terbunuh, harapan terakhir ada di tangan Simon dan Felix. Dalam adegan selanjutnya, Ram dan Amy tiba 1 jam lebih awal dari momen ketika orang tua Ram dibunuh. Itu berarti di garis waktu ini, masih ada versi kedua dari para ilmuwan, termasuk Brand dan tim pembunuhnya yang masih berkeliaran. Sayangnya, Ram dan Amy langsung terlihat oleh anak buah Ahmed. Mereka dikejar habis-habisan hingga akhirnya bersembunyi dan mengunci diri dalam sebuah lab. Saat mereka sudah terkepung, Amy berhasil mengirim peringatan kepada dirinya sendiri yang ada di garis waktu saat ini. Lewat kamera CCTV, ia menjelaskan menggunakan bahasa isyarat bahwa anak buah Ahmed telah kembali ke masa lalu untuk membunuh Yesus dan mereka harus segera menyelamatkan Ram yang saat ini disekap di gudang. Tak lama kemudian, Ram dan Amy versi pertama pun tewas. Di sisi lain, Felix dan Simon masih tertahan di tahun 33 Masehi. Setelah menunggu cukup lama dan sadar Ram dan Amy tak kunjung kembali, mereka memutuskan untuk balik ke masa sekarang. Felix berhasil pulang menggunakan alat time retriever, tapi Simon gagal karena alatnya rusak. Dia terjebak di masa lalu untuk selamanya. Saat Felix tiba di masa kini, ia langsung ditangkap oleh Ahmed dan timnya yang sudah menunggu di mesin waktu. Pada titik ini, Ahmed telah sukses menciptakan dunia tanpa kekristenan, dengan membunuh Yesus sebelum kebangkitan terjadi. Namun dunia itu dengan cepat berubah jadi neraka. Alam semesta ini menjadi ladang kehancuran, karena kini ia eksis tanpa adanya konsep pengampunan. Felix perlahan-lahan mati di tengah dunia yang berubah jadi gurun apokaliptik. Artinya, semua versi pertama dari para ilmuwan kini telah tewas, kecuali Simon, yang masih terjebak di masa lalu. Felix versi kedua juga ikut mati di gurun apokaliptik. Melihat rekaman CCTV, para ilmuwan versi kedua langsung sadar situasinya gawat. Mereka pun buru-buru menyelamatkan Ram yang masih dikurung di gudang. Setelah berhasil, mereka kembali ke lab dan melakukan perjalanan waktu sekali lagi. Namun kali ini, mereka mundur lebih jauh, menciptakan time loop dalam time loop. Mereka tiba di tahun 33 Masehi, hanya 10 menit sebelum Brand dan tim pembunuh mendarat. Baku tembak brutal pun terjadi. Felix dan Simon tewas dalam pertempuran. Hanya Ram dan Amy yang berhasil lolos dari tim mereka. Brand dan Sabir juga berhasil kabur. Namun Amy mengalami luka parah. Sebagai seorang Kristen yang taat, Amy memohon kepada Ram agar ia melanjutkan misi ini. Dia ingin Ram mengejar Brand dan Sabir untuk menghentikan mereka sebelum bisa membunuh Yesus. Ram tidak mau meninggalkannya sendiri, tapi Amy memaksa dan akhirnya Ram pun setuju. Ram kemudian melepas bajunya. Dia berusaha menghentikan pendarahannya. Setelah beberapa saat, Ram melihat Sabir dari kejauhan dan langsung mengejarnya. Sementara itu, Simon versi pertama masih hidup di masa lalu, terjebak di tahun 33 Masehi karena alat retriever miliknya rusak total. Dan yang mengejutkan, Simon akhirnya bertemu langsung dengan Yesus. Dia berdiri terpaku, penuh rasa kagum dan tidak percaya, karena kini ia benar-benar berhadapan langsung dengan anak Tuhan. Dalam kepanikan dan keputusasaan, Simon mencoba membujuk Yesus agar membatalkan kebangkitan. Dia bilang dia sudah lihat The Passion of the Christ. Filmnya benar-benar brutal. Namun Yesus tetap teguh pada pendiriannya. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Jalan yang harus ia tempuh demi keselamatan umat manusia. Tak lama, Yesus ditangkap oleh sekelompok massa besar yang akan membawanya untuk disalib. Beberapa waktu kemudian, Ram juga tiba di lokasi dan melihat Yesus serta para penculiknya. Saat dia mencoba berbicara, seorang centurion Romawi menyerangnya. Untungnya Ram berhasil melarikan diri dan kembali ke Amy yang kini semakin sekarat. Namun, di saat genting itulah, ia menyadari bahwa alat time retriever miliknya dan milik Amy telah dinonaktifkan oleh anak buah Ahmed dari masa kini. Mereka kini benar-benar terjebak di masa lalu, tanpa cara untuk kembali pulang. Keesokan paginya, Brand dan Sabir menyamar sebagai warga lokal dan mulai mencari lokasi Yesus. Namun rencana mereka gagal total. Ketika Sabir mencuri tomat dari pedagang setempat dan memakannya tanpa membayar sepeser pun. Ternyata di tahun 33 Masehi, mencuri tomat adalah kejahatan besar. Penjaga pasar dipanggil dan Sabir langsung dikepung.
Dia mencoba melawan dan bahkan menembak salah satu penjaga. Chaos pun pecah di tengah pasar. Akhirnya, para penjaga berhasil mengalahkan mereka berdua dan membawa Brent dan Sabir untuk disalib. Dalam perkelahian itu, Sabir kehilangan alat time retriever-nya. Benda itu kemudian ditemukan oleh seorang wanita misterius. Di adegan selanjutnya, Yesus juga diseret ke tempat penyaliban. Ia dipaksa memanggul salibnya sendiri, sambil dicambuk oleh para penjaga. Melihat itu, Simon meminta agar Yesus kabur. Namun sang anak Tuhan bersikeras, menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan dunia. Simon pun memutuskan untuk membantu Yesus berdiri, dan membantunya memikul salib menuju bukit penyaliban. Beberapa saat setelah proses penyaliban dimulai, Ram akhirnya tiba bersama Amy yang sekarat. Amy hanya ingin satu hal sebelum mati, melihat Tuhannya secara langsung. Dengan penuh air mata, Ram berlutut dan memohon pada Yesus yang kini sedang disalib, memohon agar menyelamatkan nyawa Amy, jika benar ia adalah Tuhan seperti yang dikatakan. Namun Yesus menjawab bahwa satu-satunya cara Amy bisa diselamatkan adalah dengan memaafkan Brent. Namun itu tidak masuk akal. Kita juga diperlihatkan bahwa para penjahat yang disalib di samping Yesus adalah Sabir dan Brent, di mana Brent yang akhirnya luluh meminta pengampunan dari Yesus sebelum ajal menjemputnya. Sementara itu Ram yang mulai sadar bahwa Yesus tidak akan melakukan mukjizat apapun untuk menyelamatkan Amy, berkeliling desa dengan sia-sia mencari bantuan. Akhirnya ia bertemu dengan Simon dan menjelaskan keadaan mereka. Di tempat lain, karena Brent dan Sabir sudah tak bisa dihubungi, Ahmed mengambil alih sendiri. Untuk menyelesaikan misinya dan menyelamatkan reputasinya, ia menuju makam Yesus yang baru saja disalib. Ia yakin para murid Yesus akan mencuri jasadnya demi memalsukan kebangkitan, dan membuat dunia percaya bahwa Tuhan bangkit dari kematian. Rencananya, mencegat para murid itu dan menghentikan penyebaran ajaran Kristen sebelum semuanya dimulai. Namun tiba-tiba, terjadi gempa besar. Dalam kepanikan itu, Ahmed secara tak sengaja mengaktifkan perangkat time travel-nya. Seketika ia dan tubuh Yesus menghilang dari makam. Sementara itu, Amy yang sekarat merasakan gempa itu sebagai tanda kebangkitan Tuhannya. Dengan napas terakhirnya, ia percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Saat Ram dan Simon sampai di makam, mereka mendapati tubuh Yesus telah hilang. Di sekitar mereka berserakan glow stick, dan mereka langsung menyimpulkan bahwa Ahmed pasti pelakunya. Tak lama kemudian, dua murid Yesus datang untuk mengecek jasad sang guru. Namun mereka terkejut saat tahu jasad itu tak ada. Sebelum mereka sempat menyampaikan berita itu ke orang lain, Ram dan Simon mendahului mereka, mengklaim bahwa Yesus telah bangkit. Dua murid itu, yang masih diliputi keheranan, mengira Ram dan Simon adalah malaikat. Tanpa ragu, mereka langsung percaya. Ketika kembali, Ram dan Simon mendapati Amy telah menghembuskan napas terakhirnya. Itu berarti, di timeline ini pun Amy tetap mati. Sambil berduka atas kematian sahabatnya, Ram dan Simon didatangi seorang wanita misterius. Wanita yang sebelumnya mengambil alat time retriever milik Sabir. Dengan alat itu, mereka memutuskan untuk kembali ke masa lalu, ke saat sebelum orang tua Ram dibunuh. Di timeline itu, semua karakter masih hidup. Mereka pun melakukan perjalanan ke masa tersebut. Namun kali ini anak buah Ahmed sudah menunggu. Dalam baku tembak yang brutal, Simon tertembak beberapa kali, namun mereka berhasil membunuh semua musuh. Setelah itu, Ram meminta Simon menjalankan default program yang akan menghapus seluruh loop waktu, kecuali timeline asli. Dan begitu program itu selesai, Simon harus segera menghancurkan hard drive komputer utama. Ketika Simon menjalankan tugas terakhirnya, Ram bergegas keluar untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Setelah Ram pergi, Ahmed dari timeline sebelumnya tiba-tiba muncul dan membunuh Simon. Namun sayangnya buat dia, Simon sudah lebih dulu menghancurkan hard drive dan mengeksekusi default program yang akan menyatukan semua loop waktu jadi satu. Sementara itu, Ram berhasil menyelamatkan kedua orang tuanya. Lalu ia menuju kantor Ahmed, versi miliarder dari timeline ini. Di sana dia bertemu Brent dan nyaris menembaknya karena dendam atas kematian Amy di timeline sebelumnya. Tapi kemudian Ram sadar, ini bukan Brent yang melakukan itu. Bukan versi yang jahat. Dia teringat kata-kata Yesus. Dan akhirnya memilih untuk memaafkan Brent. Dia belajar bahwa kekuatan pengampunan lebih kuat dari balas dendam. Tepat saat itu, Sabir dan anak buahnya muncul sambil menyandera Amy. Mereka mengancam akan membunuhnya jika Ram tak memberi kode aktivasi mesin waktu. Namun alih-alih menyerah, Ram menyatakan bahwa ia telah memaafkan Brent, dan dia percaya bahwa Brent bisa jadi pahlawan. Ternyata, karena di timeline ini Brent belum diracuni oleh kebencian, ia sadar kalau Ahmed adalah dalang dari semua ini. Tanpa ragu, ia membantai hampir seluruh anak buah Ahmed sebelum akhirnya tertembak mati oleh si bos besar sendiri.
Di tengah kekacauan itu, Ram melihat kesempatan dan langsung menusuk Ahmed dari belakang. Akhirnya si maniak waktu itu mati di tangannya sendiri. Tak lama kemudian, pasukan FBI datang dan menangkap sisa-sisa antek Ahmed. Dan karena Simon telah mengeksekusi default program, semua versi timeline mulai menyatu. Versi-versi karakter dari loop lain satu persatu menghilang. Termasuk Ram dari timeline sebelumnya. Yang tersisa hanyalah versi asli, yang kini dibebaskan dari gudang tempat ia sempat disekap dan disiksa. Semua ilmuwan di timeline yang asli selamat. 3 bulan kemudian, para ilmuwan sepakat untuk menyelamatkan keluarga Brandt yang sebelumnya tewas dalam kecelakaan mobil tragis. Ram bersiap untuk melakukan perjalanan waktu. Kali ini hanya membawa sebuah rambu lalu lintas bertuliskan, "Stop, genius, mungkin." Tapi berhasil? Ya, dia berhasil menyelamatkan Brandt dan keluarganya dari kematian. Film pun ditutup dengan Brandt berdiri terpana, memandang langit, dan bertanya dalam hati, apakah Tuhan menolong kita mengakali kematian? Jangan lupa subscribe buat video alur cerita film lainnya. Nyalakan loncengnya, dan tinggalkan like buat dukung channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton.